Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita ya. Kita kemarin sampai selesai ya? Sudah selesai Pak? Sampai apa kemarin Pak? Target akhir ya, Insya Allah. Baik, ini saya lagi mencari untuk imam. Jadi setelah selesai kita lanjut ke fikih imam sholat, karena tinggal tahiyat jadi sedikit sekali. Saya masih melihat ada yang seperti ini kalau tahiyat itu. Ya. Kalau secara sunnah kita kemarin sudah bahas, tangannya itu bisa model seperti ini, walaupun ininya yang kurang lurus, atau kemarin modelnya seperti ini. Ya. Jadi ininya tetap yang ke depan, ininya perlu kita koreksi. Ini perlu kita koreksi, tapi ininya sudah betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini juga begitu, sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, cuma ininya yang belum sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau yang seperti ini tidak ada dalilnya. Ini sebenarnya 1 bulan yang lalu sudah kita bahas, tapi ternyata masih belum diamalkan juga. Lupa ataukah memang lupa, atau mungkin nggak datang ngaji. Jadi posisinya boleh pakai seperti ini, boleh seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak bilas dari ini, ya tidak ada dari ini. Kita berusaha untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sekecil apapun. 1 bulan yang lalu juga sudah kita bahas tentang julusul istirahat, duduk istirahat. Duduk istirahat ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat. Ada yang menggenggamkan jarinya, ada yang tetap ya meletakkan seperti biasanya, karena konteksnya ada yaji. Nah ini juga begitu, kemarin sudah kita bahas bahwa pandangan mata itu bukan ke tempat sujud lagi kalau sudah tahiyat, tapi merujuk kepada telunjuk. Dalam konteks itu nantinya kalau kita hubungkan dengan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, setelah kalimat innaka hamidum majid itu kan ada doa. Jadi setelah innaka hamidum majid itu ada doa banyak. Dan oleh Rasulullah kita memang disuruh untuk mencari atau mengambil doa mana yang disukai sesuai dengan maksudnya. Loh, kenapa begini? Kita bisa melihat ketika Rasulullah jadi imam, dan juga pas ketika perang Badar, ya, ketika jadi imam ataupun pas ketika beliau jadi perang Badar, beliau itu berdoa dengan mengacungkan jari telunjuk begini. Khutbah Jumat, makanya khutbah Jumat itu pas ketika berdoa disunahkan begini, bukan begini.
Pas ketika perang Badar Rasulullah juga begini. Nah, pas ketika kemudian tahiyat akhir itu posisinya juga begini, karena di situ ada doanya, berdoa. Jadi ini menunjukkan kalimat tauhid. Kalau jenengan seperti ini berapa jadinya? Tuhan kita berapa? Tahun satu atau dua? Satu kan? Jadi maksudnya kemudian Rasulullah itu yang ditonjolkan yang cuma ini saja, gitu kan? Jadi jangan begini, sudah betul-betul salah. Kalau saya katakan salah, tauhidnya itu begini. Ini kalau biasanya kalau orang-orang demo Allahu Akbar, yang ini orang ini, gitu. Entah itu seperti ini, entah itu seperti ini sama konteksnya. Karena yang disuruh oleh Rasulullah untuk menunjukkan ke kiblat, menunjukkan doa kepada Allah satu ini. Jadi kalau seperti ini yang jadinya dua yang menunjuk. Betul gitu. Saya melihat masih banyak kok masih begini. 1 bulan yang lalu sudah kita bahas. Kelihatannya sepele, tapi kalau orang Jawa bilang dikoncei tenanan gitu ya salah secara sunnah. Salah secara sunnah. Loh Pak, kalau kami sudah biasa begitu ya, kami sudah biasa begitu. Ya sekarang harus diubah. Karena Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya ngaji. Bagi orang yang sudah terbiasa mulai kok dipermasalahkan, bukan masalah dipermasalahkan, tapi tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dirubah, mulai nanti dirubah, diingat-ingat betul. Pandangan matanya ke tempat apa terunjuk. Ini perlu perbaikan. Ada yang bisa menunjukkan mana yang salah? Satu, gambar yang pertama yang kiri, pandangan matanya tidak ke telunjuk. Apalagi yang salah? Jempolnya. Coba jangan lihat jempolnya itu. Jempolnya itu. Ya kelihatan ya Bu ya. Ya jempolnya itu tidak konteksnya diletakkan di jari tengah. Kemudian yang gambar yang kedua yang salah adalah tidak mengarah ke kiblat. Ini yang salah. Ininya sudah betul, ditempelkan ke jari tengah, cuman ininya tidak menghadap ke kiblat. Clear? Baik. Nanti dilaksanakan. Tapi lek momene sik tidak dilaksanakan ya wis meneh. Sudah jelas sejelas-jelasnya. Ya. Baik. Bacaan tasyahud kemarin juga saya sampaikan ada yang pakai at-tahiyatul lillahi wassalawatu wattayyibat. Ini yang berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kebetulan Muhammadiyah di Majelis Takjih suka pakai yang ini karena riwayatnya kuat Bukhari Muslim. Tapi andai kata begitu, jenengan boleh memakai yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Asy-Syafi'i dari sahabat Ibnu Abbas. Kenapa Muhammadiyah lebih menekankan yang at-tahiyatul lillah? Karena yang at-tahiyatul lillah itu ada Bukharinya. Sepakat semua para ulama bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu punya kedudukan yang tertinggi secara sanad. Setelah Bukhari baru Muslim. Apalagi kalau hadis itu sudah muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, maka kuat sekali. Tapi bukan berarti orang Muhammadiyah itu tidak boleh memakai at-tahiyatul mubarakah. Boleh memakai, boleh. Kalau saya mengajarkan tahiyat kepada anak-anak di SMP itu ya dua-duanya saya ajarkan. Dan jangan sampai mengatakan at-tahiyatul lillah punyanya Muhammadiyah, kemudian at-tahiyatul mubarakah terus itu punyanya NU, tidak boleh. Dua-duanya miliknya Islam, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kala kalau seorang guru, seorang ustadz itu mengajarkan cara yang salah, itulah yang memunculkan fanatis semua itu akhirnya nanti.
Seharusnya jenengan mengajarkan ke anak-anak, termasuk saya mengajarkan kepada anak-anak dua-duanya. Boleh yang pakai at-tahiyatulillah, boleh pakai yang at-tahiyatul mubarakah. Secara sanad yang di at-tahiyatulillah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang saya pakai. Saya suka memakai yang at-tahiyatulillah wa sholawat wa thayyibat sesuai dengan tarjih. Tapi ada kata anak saya kemudian diajari gurunya di SD, kok at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Saya paham, itu riwayatnya Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Di himpunan putusan tarjih juga ada. Kalau kita orang Muhammadiyah buka di putusan tarjih, ada itu at-tahiyatul mubarakah. Kalau ada orang Muhammadiyah mengatakan apa itu at-tahiyatul mubarakah, berarti nggak pernah baca HPT. Gitu ya, nggak pernah baca HPT. Clear Pak? Nah, kemudian ditambahi dengan sholawat. Redaksi yang ada, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh memakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau pakai yang abduhu wa rasuluh. Saya cenderung memakai yang abduhu wa rasuluh, yang pakai ini. Yang Bukhari Muslim itu pakai abduhu wa rasuluh. Jadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kan biasa pakai yang mana? Wa rasulullah. Udah apa-apa. Tapi kalau yang Bukhari Muslim pakai abduhu wa rasul. Lah kok dilarang nanti anak jenengan itu bacanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan disalahkan. Itu sama bid'ah-bid'ahkan, itu bid'ah atau kok dimenai. Ya berarti sebid'ahkan ini malah ratau ngaji. Yang membid'ahkan mana enggak pernah ngaji. Yang boleh karena riwayatnya begini katanya boleh memakai anna Muhammadar Rasulullah. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu pakai yang anna Muhammad Rasulullah. Yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud memakai abduhu wa rasuluh. Sepodo wae. Ada yang dimasalahkan kira-kira ada ya? Ada. Apa? Terkait dengan ayat awal dan akhir, saya biasanya melihat itu ada yang pendek, kemudian di belakangnya panjang. Baik. Jadi ini sebenarnya yang mau saya sampaikan. Baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir itu ada sholawatnya. Ada sholawatnya. Tidak pernah memang di dalam keputusan-keputusan Nabi dan para sahabat secara qauli itu sholawat pada tahiyat awal dan tahiyat akhir dibedakan, itu tidak ada. Saya nyari-nyari di dalam kitab-kitab fikih yang berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah yang menyebutkan kalau tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kemudian berdiri, itu saya tidak pernah menemukan. Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengambil sikap bahwa yang namanya tahiyat itu baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir sama sampai innaka hamidun majid. Itu yang dipegang oleh Majelis Tarjih. Pak, kadang-kadang ada imam itu kita masih turun mari innaka hamidun majid sudah berdiri, Pak. Ya, imam. Jadi gini loh ya, saya kemarin juga dapat pertanyaan di Al-Islam Dunia ini. Seharusnya sang imam itu memang harus memberikan kesempatan kepada makmum, karena di tahiyat awal juga ada doa. Apa doanya di dalam tahiyat awal? Dolam tu nafsi itu mangkathira fakir di maghfiratan indah dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita memang ketemu dengan imam yang mungkin baru sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad dia yakin sudah berdiri. Kalau sesuai sunnah Rasulullah menyuruh kita pakai sholawat. Nah sholawat itu pada zaman Nabi juga memang tidak diputus kalau untuk sholat. Maka Majelis Tarjih saya katakan itu sampai innaka hamidun majid. Baik. Kalau tahiyat awal dan baca at-tahiyat boleh enggak? Jumhur ulama mengatakan boleh. Cuma sujud sahwi kan gitu ya.
Jadi ada yang ada dalam konteks orang ulama fikih, tahiyat awal itu bukan rukun. Gitu. Baik. Ketika jenengan membaca sholawat Nabi, innaka hamidum majidnya itu boleh 1 kali, boleh 2 kali. Boleh 1 kali, 2 atau 2 kali. Ya. Kalau yang memakai 2 kali, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu, setiap kali setelah kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, baru innaka hamidum majid. Kama barakta, kemudian wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Pokoknya setelah kata-kata kama nanti terakhirnya pasti ada innaka hamidum majid. Tapi biasanya yang sering kali kita pakai cuma 1 kali. Saya pakai yang 1 kali. 1 kali. Jadi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Langsung innaka hamidum majid. Lah setelah innaka hamidum majid, jenengan jangan langsung salam. Baca doa. Doanya banyak, silakan dipilih. Doanya banyak. Ya, silakan dipilih. Pak, saya mau doa yang apa? Ini yang disampaikan oleh Nabi di antaranya. Ya. Nabi mengatakan idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyasta'id billahi min arba'. Jadi apabila kalian itu sudah selesai, salah satu di antara kalian sudah selesai melakukan tasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Jangan langsung salam-salam. Yang jadi imam seharusnya memberi kesempatan juga ya. Kadang-kadang imamnya coba cepet-cepetan, aduh, masalah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati, terus wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ini sunnah, diperintahkan oleh Rasul, bukan bid'ah. Siapa berani mengatakan bid'ah? Di Kebun Agung itu saya pernah dibilangin sama yang ngurus itu, Pak, kan saya sempat menyampaikan ini di khutbah Jumat. Kemudian dia datang ke saya, Pak, di sini ada yang membid'ahkan, tidak boleh katanya itu bid'ah. Loh, kata siapa bid'ah? Ini riwayat Bukhari dan Muslim kok bid'ah? Orang sekarang itu gampang sekali membid'ah-bid'ahkan. Sebelum baca, sebelum tokcer ngajinya sudah gampang sekali membid'ahkan. Ini bukan bid'ah. Jadi sebelum salam membaca doa. Ini 4 hal, masya Allah, luar biasa ini. Berlindung dari azab jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung dari kejelekan fitnah dajjal laknatullah alaih. Ada yang belum hafalnya? Ada yang belum hafal? Insya Allah sudah hafal. Kadang-kadang sudah hafal tapi tidak dibaca. Kalau orang Muhammadiyah itu insya Allah hafal semua, gitu ya. Ini doanya yang lain, boleh memakai yang ini lebih panjang lagi. Jadi jangan bilang kalau doa sebelum salam itu cuma 1. Jadi doa sesudah salam itu riwayatnya cukup banyak. Jangan tinggal pilih. Makanya di dalam hadis itu ada kata-kata falyaktar bima syaa. Hendaklah dia memilih mana yang dia ingin. Tapi paling enak, yang paling pendek itu tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu yang paling pendek, paling enak. Ya, keliru ini panjang sekali. Jadi nggak mau pilih yang mana? Itu panjang sekali. Pokoknya jangan sekali-kali ngomong bid'ah berkenaan dengan doa sesudah salam. Ini doanya banyak. Monggo nanti kalau mau ngopi utuhin. Tapi memang bahasa Arab semua. Bahasa Arab semua belum sempat saya terjemahkan. Kebanyakan mana? Clear ya? Sekarang kita masuk salam. Di riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, itu salam itu sampai warahmatullah.
seperti yang saya kalau imami. Sebelah kanan tuh makana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullah. Nabi ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khatti ala iman, sampai pipinya beliau yang putih ini kelihatan. Jadi Rasulullah itu kalau salam noleh ke kanan itu sahabat yang di belakang melihat pipi beliau putih. Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri juga begitu, assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khatti ala isan. Beliau kalau salam ke kiri, beliau noleh ke kiri sampai orang yang di sebelah kiri melihat pipi putihnya Rasulullah SAW. Ya, jadi memang nolehnya ya lumayan nolehnya lumayan. Kalau seperti ini kan berarti kelihatan dari belakang. Nah itu putihnya. Ada orang main gini tuh, kayak rasa-rasa ganti noleh. Sakit. Bisa sampai ketinggalan tapi Ustaz. Masalah kemarin yang yang keberatan tidak. Oh iya. Iya tadi ya Pak. Kelewatan ya masalah itu ya. Iya. Oke. Baik. Berkenaan dengan masalah ini lagi berarti ya. Yang jenengan tanyakan itu tentang yang digerak-gerakkan atau tidak. Ya. Kayaknya sudah saya bahas juga. Di situ ada kalimat wa kana rafa'a isbu'ahu yuharrikuha. Yahrikuha atau yuharrikuha. Kalau yuharrikuha berarti Rasulullah itu menggerakkan tangan, ya, menggerakkan tangan dalam konteks berdoa. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada rawi yang cukup banyak berkenaan memakai la yuharrikuha, Rasulullah tidak menggerakkan. Ada satu rawi yang menyebutkan yuharrikuha, Rasulullah menggerakkan. Kalau Nasruddin Albani lebih cenderung menggerak-gerakkan. Ya. Tapi kebanyakan rata-rata para ulama, terutama madhab yang 4, tidak menggerakkan, cenderung tidak menggerakkan, karena konteksnya rawi yang banyak dan rawi yang sedikit. Tapi ada yang memakai jalur kompromi, karena memang konteksnya bahwa gerakan tangan ini lahia asyaddu 'ala syaitani minal hadid, itu lebih kuat daripada posisi besi untuk syaitan rahmatullah. Muhammadiyah dan NU lebih cenderung memakai pendapatnya jumhurul ulama, dan ini saya yang pakai juga. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang sebagian menggerakkan. Tapi saya lebih cenderung pendapat tidak menggerakkan. NU Muhammadiyah sama, ya, karena konteksnya jumlah rawinya juga, istilahnya dalam konteksnya itu syad atau tidak, begitu ya. Nah, kalau mengikuti Imam Al-Baihaqi itu gerakan satu kali, yakni pas ketika at-tahiyatu lillah langsung. Itu kemarin sudah kita bahas. Itu ya Pak. Jadi saya lebih cenderung memakai masjid tarjih dan basul masalahnya NU lebih cenderung NU Muhammadiyah sama, tidak menggerakkan. Jadi gerakannya begitu langsung at-tahiyatu lillah itu langsung di. Ya kalau NU Muhammadiyah bedanya itu kalau Muhammadiyah langsung at-tahiyatu lillah, kalau dari saudara kita nunggu asyhadu an. Kalau yang semacam itu tidak usah diperdebatkan. Ustaz, tadi dijelaskan untuk sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr. Saya itu kurang mantap manakala tidak saya artikan. Bolehkah mengartikan kalimat-kalimat itu dalam hati ini? Dalam hati tahu? Iya. Dalam hati kan dan diucapkan tahu? Enggak. Oh, enggak apa-apa. Dalam hati. Kalau dalam hati saja. Kalau diucapkan, nggih. Lebih baik begitu memang, dengan tartil sambil kita mengangan-angan sama nih. Tapi kalau diucapkan itu tidak boleh karena tauqifiyah, istilahnya tauqifiyah. Jadi bahasanya salat itu ya bahasa Arab gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan, diucapkan itu membatalkan salat.
Umpamanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wahai Allah aku berlindung daripada azabnya neraka jahanam, wa min adzabil qabr, saya berlindung dari azabnya kubur. Enggak apa, itu batal kalau diucapkan ya. Kalau dalam hati saja tidak apa-apa sambil diangan-angan. Belum tahu penjara. Tidak dikerjakan penjara. Ya, yang di Lawang itu di penjara. Ya. Clear ya? Kita balik ke sini ya. Jadi model yang pertama pakai apa Pak? Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Clear ya? Jadi kalau ada ustaz, ada mubalik, imami di sini cuma Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, jangan disalahkan. Dalilnya riwayat Muslim Abu Dawud dan Nasa'i Muslim. Ada mubalik siapa ngomong belum? Seharusnya pakai wa barakatuh. Wah, iki ngaji orang iki berarti ini. Ya. Kalau untuk yang ditambahi wa barakatuh tapi di salam yang pertama, ditambahi wa barakatuh, itu riwayat Abu Dawud Ibnu Huzaimah. Tapi yang kedua tetap warahmatullah. Ya, poin yang pertama tadi warahmatullah. Yang model yang kedua sampai wa barakatuh, kemudian ke kiri warahmatullah. Di sini biasanya pakai mana? Ya, benar-benar Tergantung. Kalau imam lokal gimana? Imam lokal ya yang pertama. Baik. Jadi kalau imam lokal ya tetap yang pakai warahmatullah ya. Atau ditambahin warahmatullah wabarakatuh. Yes, itu. Dalilnya semuanya ada. Yang nggak benar itu yang nggak salam. Karena salam yang pertama itu rukun, sehingga kalau orang tidak salam itu tidak sah, salatnya tidak sah. Ya, baik. Ini pakai yang sebelah kanan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke sebelah kanan itu boleh pakai Assalamualaikum warahmatullahi, boleh pakai sampai wabarakatuh yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian model yang ke berikutnya Ibnu Huzaimah Al-Baihaqi, itu Rasulullah SAW salam ke kirinya itu pakai Assalamualaikum, tidak sampai warahmatullah. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Itu riwayat Ibnu Huzaimah dan Baihaqi. Dan kadangkala Rasulullah SAW itu salamnya itu cuma ke sebelah kanannya toh. Assalamualaikum warahmatullah, yang kanan yang kiri tidak. Makanya kemudian para ulama menyebutkan bahwa rukun untuk salam itu cuma yang rukun yang pertama. Rukun yang untuk yang salam kedua bukan rukun. Tapi saya Muhammadiyah, NU dan jumhur ulama cenderung pakai kanan kiri dua-duanya. Ya, kanan kiri. Nanti jangan pakai model yang terakhir cuma noleh ke kanan tok, yang ke kiri tidak. Waduh, orang yang tak tahu di belakang jadi fitnah tadi. Wih ngaji neng di gini. Itu kan ada. Makanya memang kita boleh sebenarnya kalau kita paham, kayak seperti contoh saya contohkan saja. Qiraah sab'ah. Jadi kan pas ketika membaca jadi imam, jangan pakai qiraah sab'ah. Karena orang di belakang nanti jadi bingung, dan andai kata dia tidak bingung karena percaya sama imamnya, kemudian nanti dia niru, itu yang susah. Nirunya tanpa ilmu nanti dapat. Kayak seperti wadduha jadi wadduhi walaili idza saja. Bagi orang tidak paham loh, ini gimana bacanya kok begini. Nah itu. Kemudian malikin nas atau malik yaumiddin itu kan ada boleh panjang, ada boleh pendek. Kalau dilalat kemudian malik yaumiddin yang di belakang nggak pernah ngaji, loh kok malik pendek? Saya selama masih kecil itu bacanya panjang terus malik yaumiddin, tapi mau pakai pendek malik yaumiddin, bingung kan? Pakailah yang umum-umum saja. Salam ini juga begitu, pakai yang umum aja.
Saya lebih cenderung pakai yang umum, memakai yang pertama, yakni ke kanan assalamualaikum warahmatullah, yang ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Dan andai kata yang ke kanan itu memakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu memakai riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. Soalnya yang mana? Wah, otomatis ya Muslim ini lebih kuat. Muslim ini yang kuat, yakni yang kanan rahmatullah, yang kiri warahmatullah. Itu yang saya maksud pakai. Kalau ada orang belum, sama kok gak pakai wabarakatuh, saya guyu senyum saja. Tapi saya ngomong itu riwayatnya ini, riwayat ini, gitu ya. Tapi kalau sudah kadang, wah kamu bid'ah tidak pakai wabarakatuh, nah ini kudu ditunggu ngomong ini. Ya kan kadang orang sekarang gampang sekali membid'ah-bid'ahkan, itu saya tidak suka. Gitu. Selesai sifat sholat Nabi, kita masuk ke bab imam. Kemudian setelah imam selesai, masuk sholat jamaah. Setelah sholat jamaah selesai, kita masuk ke sholat-sholat sunnah. Kalau sholat-sholat sunnah selesai, kita masuk ke bab apa namanya? Puasa. Mungkin nanti kemudian kurban, kemudian jenazah dan seterusnya. Pelan-pelan namun pasti, ya. Dan mohon maaf kemarin saya diminta untuk hari Ahad ya Pak ya. Ahad yang keempat dan kelima saya tidak bisa karena sudah ada jadwal. Kalau nggak Ahad, kalau nggak Ahad hari lainnya kapan kira-kira? Itu pada subuh atau maghrib? Kalau pada subuh itu banyak masjid yang kosong, ya. Baik. Kalau Ahad sudah full. Kalau Ahad, kalau pada subuh banyak yang kosong. Kalau pada maghrib mungkin saya masih kosong itu hari Sabtu, ada beberapa yang kosong. Baik. Lanjut. Kalau Ahad pagi, kalau jam 6 mungkin yang masih kosong itu Ahad yang pertama, yang jam 6 pagi. Kalau 2 dan 3 masih kosong. Kemarin baru diminta oleh Asyura. Baik, itu nanti jadi pembicaraan sini. Clear ya? Ada pertanyaan tentang sifat salat Nabi? Tidak ada. Kita bahas tentang masalah imam salat. Ada orang itu yang begitu pedenya jadi imam, PWD jadi imam, merasa punya kemampuan. Ada orang yang benar-benar tak berani jadi imam karena merasa tidak punya kemampuan. Ada orang yang tengah-tengah. Jenengan termasuk yang mana? Tengah-tengah. Imam luar biasa. Tengah-tengah ya. Ada yang sama sekali tidak berani jadi imam. Ada ya di sini. Kayak di mana di Masjid A yang barusan itu saya diberitahu sama jamaah di Lesan Puron. Jadi masjidnya itu sepi gitu ya. Karena sama-sama menghindar untuk dijadikan imam. Akhirnya ada anaknya jamaah yang muridnya Ustaz Andi Kurniawan di situ jadikan imam tetap. Akhirnya tambah banyak karena sudah merasa sudah imamnya sudah ada. Baik, beberapa hal penting jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini Rasulullah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in aqtaru falakum wa alaihi. Imam-imam itu sholat untuk kalian kalau imamnya itu benar. Kalau imamnya itu benar, kalian ikut dapat pahala, dapat fadilah, dapat ganjaran. Tapi wa in akhtau falakum wa alaihim. Tapi kalau imamnya itu salah, maka kalian tetap dapat pahala, dapat barokah, tapi wa alaihim, mereka punya dosa. Loh mati. Oh ya tidak boleh begitu. Lah nanti kalau nggak ada yang imamin nanti repot siapa yang imamin nanti ya. Ini imam zuhur dan asar. Ya. Jadi kalau ada orang imam, imamnya betul, maka berarti imam sama makmum sama-sama dapat. Sama-sama dapat. Tapi kalau imamnya yang salah,
imamnya dapat dosa, makmumnya tetap dapat pahala. Karena dosa-dosa itu ditanggung oleh Imam. ditanggung supir. Makanya jadi imam itu berat. Imam itu berat. Makanya kemudian di sini dikatakan al-imamu dominun. Al-imamu dominun. Domin itu kan artinya menanggung. Seorang imam itu menanggung. Menanggung siapa? Menanggung makmum. Masya Allah, hati-hati kalau jadi imam. Ojo kementerian. Tapi kalau tidak ada yang berani jadi imam, ya repot masjidnya kan ya. Iya. Bisa aja pray. Ya. Wal muadzin mu'taminullahi. Jadi seorang muadzin itu termasuk orang yang berpegang teguh kepada amanahnya Allah. Karena dia diamanai untuk memanggil, untuk memberitahu, ya. Arsada al-a'immah. Mudah-mudahan Allah itu memberikan petunjuk tuntunan kepada para imam. Didoakan oleh Allah. Mudah-mudahan para imam itu tidak mendapatkan petunjuk. Waghfir lil mu'adzinin, dan mudah-mudahan Allah itu dan ampunilah. Waghfir lil mu'adzinin, dan ampunilah orang-orang yang senantiasa adzan. Oh ini jadi imam itu abot. Apalagi lek iso bacaan di pletat-pletat, hukum tajwid tidak karu-karuan. Makanya untuk jadi imam itu sebenarnya butuh ada pelatihan. Nah, harapan saya itu memang setiap masjid itu punya imam yang khusus, yang memang betul-betul dipersiapkan untuk itu. Nah, kalau sudah betul-betul ditunjuk jadi imam yang khusus, ya harus punya tanggung jawab. Pojok bala-bali hilang. Tuh, kalau bala-bali hilang, malu ternyata sing imam itu wong sing makmumnya susah Pak, bingung. Bingung ya Bu ya. Pas ketika yang jadi imam itu bacaannya tidak bagus, suaranya tidak karu-karuan, makmumnya gak kerungu bisa, dan sebagainya. Jadi butuh imam. Nanti akan saya bahas bahwa yang berhak untuk jadi imam itu ya yang di situ, bukan orang tua. Seperti saya begini tidak berhak untuk jadi imam sebenarnya. Kalau imamnya yang lokal tidak ada, baru, dan itu harus ada izin dari yang punya masjid, takmir. Saya kalau disuruh imam, tak lihat dulu belakang ini di imam kalau kita tadi imam loro-loro ini dalam kafe. Jadi saya walaupun dengan suara yang pas-pasan sudah popo saya imam pakai surat yang pendek-pendek. Ya, jadi karena memang al-imam dhaminun, hati-hati jadi imam itu berat, nanti pertanggungjawabannya juga tinggi. Ada kadang-kala imam kadang-kala tidak jujur, kadang-kala gak jujur gimana? Wong ngentut itu orang batal nih, diterus nih. Ya kan tidak dengar, ngentutnya tidak dengar, tapi batal dia, tapi terus saja dia jadi imam. Wih, tambah tak tahu karuan model. Makmumnya tetap sah, imamnya itu dosanya gak karu-karuan. Ya, minimal untuk jadi imam itu ngerti tata cara baca Quran. Yang kedua, minimal dia ngerti tentang fikihnya sholat. Nah, kalau jadi imam dan ngerti fikihnya sholat gimana? Makanya memang ada orang-orang yang fanatismenya tinggi itu, melihat imamnya kok duduk tasyahudnya kok gak bener, langsung gak mau jadi imam makmum lagi. Ya itu, makanya setidak-tidaknya seorang makmum itu ngerti bacaan, meskipun hafalannya gak banyak gak apa-apa, bacanya penting standar, dan dia ngerti tentang fikihnya sholat. Karena dia menanggung dari sekian banyak makmum itu. Lama kalau imamnya gak ngerti masalah fikih sholat, kadang-kadang saya juga berpikir pas ketika makmum ke desa itu pas hari raya gitu ke rumah saudara itu ada imam, masya Allah, terus tajwidnya juga tidak pas, kemudian sunnahnya itu tidak jalan sama sekali. Seharusnya kan Allahu Akbar kan itu ya, menghadap ke depan, sejajar telinga atau pundak, mau ruku itu ngangkat tangan dulu, itu 11 sekarang sunnahnya. Lu gue bareng ya gue mau gue.
Akhirnya makmum yang ngerti-ngerti itu kan akhirnya malah gundel. Piye. Lah itulah nanti yang ditanggung imam. Tanggung oleh imam. Harus belajar fikih. Minimal fikihnya salat secara sendirian ataupun secara jamaah. Apalagi jadi mubalik, wis wani ceramah yang ngimbar. Waduh, itu penilaian orang itu tidak karu-karuan. Kalau dia orang sudah berani ceramah di atas mimbar itu kan berarti sudah dianggap mampu dan dijadikan contoh. Lah kadang-kadang wani-wanian tok ya. Dulu saya pernah membaca di Suara Muhammadiyah, itu judulnya juga luar biasa. Ustadz Karbitan atau Mubalik Karbitan. Itu tamparan kuat untuk para mubalik Muhammadiyah. Tapi memang kenyataannya mubalik Muhammadiyah itu banyak sekali dikritisi, terutama masalah bacaan. Kadang-kadang khutbah orang dari plus, dari orang teteh, kadang-kadang begitu. Lo bener itu, banyak yang masuk ke telinga saya. Wah, apa itu? Dari orang teteh, ngono bang, ngimami barang orang kita. Ambil kiai ku orang karuan. Sampai pada konteksnya digini kan, apa mubaliknya Muhammadiyah baca kitab gundul orang tos. Sampai segitunya mereka kebencian mereka kepada kita ya. Tapi memang ya orang benar ya, seharusnya seperti itu seharusnya menjadi apa? Menjadi belajar buat kita para mubalik ini. Clear ya? Balik mati karena memang sekolah mantek. Clear ya? Lanjut. Ini loh Pak. Ini mungkin Pak, baterainya sudah mulai habis atau mungkin konversi berhenti. Ketika mau jadi imam, hendaklah ia menimbang diri apakah ia layak menjadi imam untuk jamaah atau ada yang lebih afdol darinya. Ini poin pertama harus dia. Aku layak orang sih jadi imam, ditimbang. Ada enggak yang paling belakang gitu ada. Makanya Nabi mengatakan kan nanti di dalam hadis itu ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah itu. Yang menjadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Dulu pernah kita sampaikan ke sini, aqra'uhum li kitabillah itu maknanya apa? Di antara makna aqra'uhum li kitabillah itu bacanya bagus, lebih banyak hafalannya, dan kemudian paham dengan isi Al-Quran. Itu aqra'uhum namanya. Sekarang begini, ada orang itu suaranya pas-pasan, hafalannya juga ada banyak, ya, tapi bacanya sesuai dengan tajwid, hukum-hukum tajwid standar bisa, dan dia lebih paham tentang isi Al-Quran, 30 juz dia paham dengan tafsirnya bahasa Arabnya. Terus kemudian ada yang kedua, hafalannya banyak, katakanlah 30 juz hafal, suaranya juga bagus, iramanya juga bagus, tapi dia nggak ngerti tentang isi Al-Quran, mana Al-Quran, bahasa Arabnya juga nggak ngerti, tentang fikihnya sholat juga dia nggak begitu paham. Dari dua ini mana yang lebih layak? Mana yang lebih layak? Lebih layak yang pertama. Meskipun suaranya standar, pas-pasan, tapi tajwidnya jalan standar, ya kan? Tapi dia ngerti tentang masalah Al-Quran, tajwidnya, bahkan dia ngerti tentang masalah fikih. Ya. Sementara yang ini kan hanya sekedar hafal, bacanya bagus, gitu kan, suaranya bagus, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Loh, ini berbahaya. Nanti akan saya sampaikan hadisnya itu ada. Kata Nabi nanti akan di akhir zaman akan ada model-model seperti itu. Nanti akan saya sampaikan di sini, ada dalilnya, saya sampaikan dalilnya. Nah itu seharusnya begitu. Makanya nanti dalilnya jelas, aqra'uhum li kitabillah wa in kana sawa'un fa'alamuhum bis-sunnah. Jadi ada dua, Al-Quran, baru yang kedua apa Pak? Sunnah. Lalu dia bacanya bagus, hafalannya bagus, tapi tidak ngerti sunnah, kan? Gitu. Maka para ulama fikih lebih cenderung kepada yang pertama, lebih cenderung yang pertama. Jadi sekarang ini di masyarakat kita pokoknya hafal 30 juz, suaranya enak, gaji imam, tidak ngerti posisinya, ngerti tentang masalah
apa yang dia baca, dia ngerti tentang masalah fikih atau tidak. Kadang-kadang dia pokoknya ngimami bagus, tapi kemudian ketika sholat jadi imam nggak ngerti sunnah-sunnahnya, jadi imam kayak apa, anunya kayak apa. Wah, ini orang yang di belakang jadi kode-kode tak. Pilih mana ya, suaranya bagus atau tidak bagus? Oh, alangkah indahnya harus ngerti Quran, tafsirnya juga bagus, fikihnya bagus, sunnahnya juga ngerti. Kemudian dia imaminya bagus, secara tajwid juga suaranya bagus, enak itu. Tapi jarang ya cari seperti itu, jarang ya. Sulit untuk cari yang semacam itu. Ya, tapi usahakan, upayakan. Clear, saya kira cukup. Segitu Pak. Hanya tanya, sementara ini saya hanya meniru saja. Saya akan tanya Pak Ilham, masalah setelah sholat wajib, sholat sunnah itu harus geser gitu. Harus geser. Oh, tidak harus. Tidak harus. Dan malah justru kalau untuk setelah sholat salam, sebelum sholat sunnah itu dia di tempatnya itu, wiridnya di tempatnya itu. Selengkap di dalam hadis itu kan dalam hadis yang bahasa Indonesianya ya, bahasa Arab lalian. Selama dia tidak berpindah atau tidak keluar dari situ. Jadi justru kalau pas ketika setelah salam dia tidak pindah, tidak geser. Lah nanti ketika mau sholat sunnah, Rasulullah itu suka geser. Sholat sunnahnya yang geser, bukan iritannya. Gitu loh Bu. Lah gesernya Rasulullah itu gimana? Rasulullah itu pernah geser ketika sholat ba'diyah itu masuk ke kamar beliau. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan gesernya cukup ke sebelah kanan, sebelah kiri saja loh. Kanjeng Nabi sampai berdiri ke kamarnya beliau. Dan ba'diyah itu afdolnya memang di rumah. Tapi kalau di sini ba'diyah di rumah ya nggak ngaji sampai nggak balik. Ya, gitu kan? Gitu Pak. Jadi kan wiritannya di tempat atau geser di sini? Di tempat. Di tempat. Tidak. Kalau sunnah tidak tahu hukumnya. Saya hanya meniru-niru. Oh, tapi itu tidak wajib Pak. Menggeser ketika akan sholat sunnah, menggeserkan tempat itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi mau geser berarti mengikuti Nabi itu saja. Ya, jadi pas ketika ada orang sholat sunnahnya nggak geser, apalagi tempatnya sudah penuh, ya sah-sah saja, tidak batal. Tapi kalau mau mengikuti Nabi, ya boleh aja. Ba'diyah di rumah. Ba'diyah di rumah. Ya kalau malah ada kajian begini ya, ba'diyahnya di masjid saja. Nanti setelah itu kajian. Emang kalau ngaji-ngaji model begini pulang nggak ngaji itu emang nggak ngerti tentang bagaimana sunnah-sunnah yang benar. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.